Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratus Solehah dari kelas 11D Nazhatut Tulab. Jadi saya akan menjelaskan tentang di masa penjajahan Portugis di Indonesia. Jadi pengertiannya itu, bangsa Portugis diketahui tiba di wilayah Kesultanan Malaka pada tahun 1511 di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque. Tujuan utama kedatangan bangsa Portugis saat itu adalah melakukan perdagangan serta mencari rempah-rempah. Namun setelah menjelajahi wilayah Indonesia dan menemukan wilayah penghasil rempah-rempah, Alfonso akhirnya berambisi lebih dan ingin menguasai Malaka. Oleh sebab itu, pihak Portugis akhirnya menyerang Kesultanan Malaka untuk merebut rempah-rempahnya. Upaya tersebut akhirnya berhasil. Sayangnya, banyak pihak dari Indonesia yang menentang hal itu. Pasalnya, pelabuhan utama untuk distribusi rempah-rempah telah berhasil dikuasai Portugis. Kemenangan pun selalu berada di tangan Portugis setiap kali terjadi serangan di Indonesia karena kalahnya senjata dan teknologi. Yang kedua, masa penjajahan Portugis di Indonesia. Sejarah penjajahannya itu seperti Portugis di Indonesia waktu bermulanya. Ketika bangsa Portugis tiba Kerajaan Ternate pada tahun 1512, saat itu Kerajaan Ternate tengah bermusuhan dengan Tidore. Pihak Kerajaan Ternate pun meminta tolong kepada Portugis yang masih memiliki persenjataan lebih lengkap. Situasi tersebut membuat pihak Portugis memberikan syarat, yaitu mendirikan benteng di Maluku. Permintaan ini pun dikabulkan oleh masyarakat Ternate sekaligus memperoleh hak untuk monopoli perdagangan rempah-rempah pada sejumlah. Hal itulah yang membuat bangsa Portugis mampu monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Bukan hanya itu, masyarakat Portugis juga turut menyebarkan agama Katolik. Adapun tokoh Katolik yang terkenal yaitu Franciscus Exarchus. Demikian sederet informasi mengenai sejarah penjajahan Portugis di Indonesia. Jadi tujuan utama ekspedisi Portugis itu mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa. Bangsa Barat menggunakan rempah-rempah sebagai bahan baku obat, parfum, dan paling penting adalah untuk pengawet makanan dan bumbu masakan. Pengawetan makanan termasuk kebutuhan vital di Eropa. Saat musim dingin tiba, rombongan Alfonso de Albuquerque ternyata membawa ambisi yang jauh lebih besar daripada sekedar kulakan rempah-rempah. Orang-orang Portugis tersebut segera menyerbu Kesultanan Malaka, dan merebut wilayah yang memungkinkan mereka melalui monopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka bisa melakukan monopoli itu karena menguasai pelabuhan penting di Selat Malaka, jalur laut utama yang menghubungkan wilayah Nusantara dengan dunia luar. Tidak heran setelah Portugis menguasai Malaka di tahun 1511, banyak pihak menentang mereka. Salah satunya adalah Kesultanan Demak dan Pulau Jawa yang mengirim armada laut ke Malaka pada tahun 1512 untuk memerangi orang-orang Portugis. Serangan yang dipimpin Patih Unus itu ternyata gagal untuk mengusir Portugis. Karena memiliki persenjataan yang lebih lengkap dan maju secara teknologi, Portugis selalu berhasil meredam setiap perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Hal itu pun membuat Portugis semakin kuat dan berusaha untuk terus memperluas daerah kekuasaannya di wilayah yang menjadi Indonesia.